Selamat pagi semuanya. Untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sistem pelumasan. Pada hari ini kita akan membahas di KD 3.2 memahami prinsip kerja sistem pelumasan dengan IPK mengidentifikasi komponen-komponen sistem pelumasan dan menjelaskan cara kerja dari sistem pelumasan. Untuk yang 4.2 nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, tujuan dari sistem pelumasan. Jadi kenapa sih diperlukannya ada sistem pelumasan? Jadi sistem pelumasan itu untuk membentuk lapisan oli pada bagian-bagian yang bergesekan, contohnya pada gigi, pada poros engkol, pada knock, pusrut, dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi gesekan sehingga komponen itu tidak cepat aus, awet, dan selalu nyaman untuk dioperasikan. Kemudian masuk ke fungsi dari sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan setidaknya ada 4, yaitu sebagai pelumas untuk melapisi komponen-komponen yang bergesekan, bertumbukan, dan bersinggungan seperti itu. Jadi untuk mengurangi gesekan antar komponen sehingga tidak cepat haus. Kemudian yang kedua, pendingin. Di kendaraan kita tahu di situ sudah ada sistem pendingin, mulai dari udara, pendingin air, kipas. Tapi dari pelumas sendiri itu juga harus bisa mendinginkan komponen-komponen mesin yang ada di dalamnya, yang langsung tertempel oleh pelumas. Jadi saat mesin bekerja kan temperatur akan semakin lama semakin panas. Nah, dari pelumas sendiri itu menurunkan temperatur tersebut agar mesin tidak terlalu panas, yang akhirnya dapat menyebabkan overheat dan mesin cepat rusak. Kemudian yang ketiga, sebagai perapat saat langkah usaha dari pelumas sendiri itu memastikan tenaga yang dihasilkan itu tersalurkan 100%, tidak ada yang melewati celah-celah di sini. Jadi diperlukannya pelumas di ring oli sehingga usaha yang dihasilkan itu bisa maksimal. Kemudian yang keempat, sebagai pembersih. Di komponen-komponen mesin itu akan ada kerak-kerak dari sisa-sisa pembakaran ya. Jadi dari pelumas sendiri itu membersihkan untuk melepasnya dari komponen, dan nantinya akan ikut jatuh ke bak oli dan nantinya akan diganti setiap kurun waktu sehingga komponen tetap terjaga kebersihannya. Dan masuk ke komponen-komponen sistem pelumasan. Nah, di sini ada panci oli, bak oli, karter, sebutannya banyak. Kemudian ada pompa dan ada saringan, dan ini untuk saluran yang ke komponen-komponen. Untuk bak oli sendiri itu fungsinya menampung oli pelumas yang sebelum disalurkan dan sesudah disalurkan ke komponen-komponen. Kemudian dari pompa itu fungsinya untuk menghisap dari bak oli untuk disalurkan ke komponen-komponen. Kemudian dari saringan oli fungsinya sendiri itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa saat dihisap oleh pompa. Jadi pelumas yang bersirkulasi itu sudah dalam kondisi bersih, karena salah satunya kan itu untuk membersihkan komponen. Jangan sampai tujuannya untuk membersihkan malah membawa kotoran yang akhirnya justru mengotori komponen-komponen yang dilumasi. Kemudian masuk ke tipe-tipe. Yang pertama ada tipe pelumasan campur, yang pelumasnya dicampurkan di bahan bakar yang nantinya akan masuk dan ikut terbakar. Kemudian yang kedua ada pelumasan auto loop dan CCI. Di sini melalui pompa yang diatur sesuai dengan kecepatan kendaraan, sesuai dengan putaran mesin.
pelumasan sirkuit tekan, yang mana bekerja melalui pompa yang karternya itu di bawah, dan nanti akan bersirkulasi terus, muter, disalurkan kembali ke bak lagi, disalurkan lagi, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita cermati cara kerjanya. Yang pertama dari pelumasan campur. Oli dicampur dengan bahan bakar, sehingga saat bahan bakar terhisap, itu nanti oli ikut terhisap ke ruang bakar, ke silinder. Dan saat terjadi proses pembakaran, oli tersebut juga akan ikut terbakar di ruang bakar. Sifat dari pelumasan campur ini merupakan sistem pelumasan yang paling sederhana, tetapi boros. Karena apa? Karena di sini langsung disalurkan dan dibuang, ya, sekali pakai, tidak seperti yang lain disirkulasikan lagi nantinya. Kemudian timbul polusi karena ikut dibakar, akan menambah polusinya. Kemudian ini hanya digunakan pada motor 2 tak kecil. Dan yang terakhir menggunakan oli khusus yang bisa bercampur dengan bensin. Berapa campurannya? Campurannya 2-4% sesuai dengan spesifikasi. Kemudian pelumasan tipe autoloop dan CCI ada 2 langkah, yaitu yang pertama pada akhir langkah hisap, saat torak ke atas terdorong oleh pegas, saluran masuk itu terbuka, maka oli yang dari tangki oli akan terhisap masuk ke ruang silinder sampai nanti langkah di berikutnya. Saat akhir langkah hisap itu oli masuk dari tangki masuk ke ruang silinder. Kemudian saat akhir langkah tekan, ini torak turun. Nah, nanti ini udah tertutup, ini karena tertekan, ini akan keluar di saluran, keluar menuju ke komponen-komponen yang perlu dilumasi, seperti itu. Jadi cara kerjanya dihisap saat langkah hisap, kemudian saat langkah tekannya disalurkan. Dan yang terakhir dari sistem pelumasan sirkuit tekan. Ini sistem pelumasan yang paling merata dan paling efisien, ya, karena bersirkulasi tampung terus seperti itu, sehingga lebih merata melalui ke komponen-komponen, ke poros engkol, ke torak, ke poros knob, itu dilumasi semua. Itu yang pelumasan sirkuit tekan, seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Selanjutnya silakan bisa kerjakan soal pada link di bawah ini, atau nanti bisa klik di link yang ada di bawahnya, tinyurl.com/tugas-pelumas. Untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Senin, ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tugasnya harus sudah dikumpulkan. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan secara jujur, ya, kerjakan sendiri. Udah kelas 12, udah harus bisa mandiri, nanti UN tidak bisa saling contek, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.